Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya berada di SDN Negeri Pegangsaan 2 05 Jakarta Utara. Ini berada di wilayah Kelapa Gading yang kebetulan tidak jauh dari rumah saya. Tadi pagi berangkat niatnya untuk melihat antrian anak-anak masuk, tapi ternyata kita kesiangan. Karena sesungguhnya anak tuh bukan masuk jam 7 tapi 6.30. Nggak apa-apa ya, nanti kita susulkan saja. Namun ya, di sini kita akan melihat bagaimana pembelajaran tatap muka 100% diterapkan oleh SDN Negeri Pegangsaan 2 05 Jakarta Utara ya. Seperti apa? Ikuti saya terus, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Ayo ikuti saya keliling sekolah ini. Berapa sih gurunya, Bu? Guru saya 17. Oh, 17. Iya, 17 orang. Karena 12 guru kelas, kemudian 5 guru bidang studi. 5 tendik. 5 tendik ya? Kalau kiri kanannya sih udah penuhi jarak ya? Cuma yang ke belakangnya aja ya, kependek. Kalau misalnya saya sama ibu guru di posisi nggak tahu ya, coba ibu duduk depan deh, ibu duduk depan sini deh, Bu, terus saya balik gitu. Kalau kita kan biasanya ruang guru ruang favorit ya, Bu. Iya. Nah pas saya misalnya ngajak ngobrol ibu kan pasti ibu balik ya. Iya. Terus kita begini ya, deket banget ya. Berapa, Bu? 30 cm kan? Kalau ibu maju saya maju ya. Iya, yang penting jangan maju begini. Nah, riskannya di situ memang. Karena ini aja kan 60 kan meja. Bisa sih ya misalnya pakai pembatas kali ya, Bu. Karena gini kan, di ruang tertutup ber-AC, terus kita guru suka buka masker, ngobrol makan kan? Iya, benar. Itu tuh. Kalau mungkin sih, Bu, kalau mau jaga jarak sih ya, mungkin kali ya didempet kayak gini nih. Saya kalau gini jadinya lumayan jauh nih, Bu. Oh, jadi berhadapan-hadapan gitu kayak seperti iya, ini. Bu. Jadi disetting ulang. Coba deh Ibu duduk di sebelah situ. Kalau gini kan cukup jauh ya, Bu. Iya. Kalaupun ngobrol masih aman kan, iya. Semeter nih, Bu, lebih. Bener. Paling mungkin nih kalau mau mejanya dibikin seperti ini, Bu. Berhadapan ya. Berhadapan. Dan ini mencukupi, Bu, menurut saya ruangnya. Kalaupun tidak mencukupi, itu bisa sebenarnya yang menghadap tembok ada, terus sendirian berarti kan ya. Atau yang berhadapan begini, ibu setting saya rasa masih bisa, masih memungkinkan. Nah, kalau ini ada pembatas plastik, di antara ini misalnya satu meja kayak gini lagi kan, jadi 4. Ini kan kesananya lumayan tuh, Bu. Iya. Kita cuma di sininya aja nih tadi, ibu terlalu dekat. Iya. Kalau ini aman, Bu. Kan yang penting jaga jarak kan sebenarnya. Iya. Setelah apa kita seperti ini nggak masalah, cuma dikasih plastik lagi kita. bisa aja sih, kalau begini pun sebaiknya sih memang rada jauh kayak begini. Karena kalau gini kita kadang-kadang susah untuk melakukan apa ya, kontrol ya diri, karena namanya teman sendiri gitu udah sering. Ya itu, kadang-kadang kita kalau di kantor gini. Ya, ini menurut saya masih bisa nih, Bu, didempet-dempet. Ini malah bagus, palingnya ganti suasana, Bu. Iya. Sekaligus untuk ngelindungin ngelindungin para guru. Prinsipnya sebenarnya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, Bu. Jadi kalau begini memungkinkan kan, dibanding kelas yang sudah tidak memungkinkan lagi. Kalau ibu masih bisa ini. Jadi dengan begitu guru-guru terlindungi gitu. Cuma kalau pas kebetulan rapat gitu, nggak apa-apa juga kan, Bu. Tinggal diputer aja kursinya. Karena rapat kan paling sejam 2 jam. Iya sih, nggak lama. Tapi ngobrol itu bisa tiap hari dalam waktu yang panjang. Betul. Ya, jadi kalau mau ngelindungin sih harusnya begitu. Jadi kalau ibu mendempetkan ini, saya yakin secara itu lebih aman. Karena ini kan pandemi. Iya. Sudah berbeda lah ya. Betul. Nah, jadi kalau didempetin, jadi ini nanti kan? dempet ke sini ya, Bun? Iya, menurut saya. Jadi ini dempet ke sini, yang ini lebih ke sana, gitu. Dan kalau nanti ada rapat ya tinggal muter aja yang menghadap ke sebelah sana. Gitu. Saya yakin masih memungkinkan dan ngelindungin gitu jadinya. Prinsipnya kan itu, karena ini masa pandemi.
Itu sih Bu, agak riskan dengan posisi begini. Karena ini pertama, ini meja nggak nyampe semeter. Iya benar. Begitu muter lebih Ini cuma dekat 70 lagi. ini kesini. Tapi jika dipasangin begini udah lebih dari semeter. Iya, iya, iya. Didempetin tadi kan. Iya. Nah, sekalian ganti suasana Bu. Ya, oke, siap Bun. Makasih banyak masukannya. Oke. Belum Gelap. lain. Oh, Aduh, ini AC-nya mana apa ya? nggak apa-apa, nggak usah nyalain Pak. Ini tutupin dulu. Oh, ada batas-batas gini ya. Iya Bun. Cewek cowok ini ya? Ibu bedain ya? Iya. Ini cewek, yang ini cowok nih 2. Oh, itu area laki-laki, ini perempuan gitu ya? Terbalik Bun sebetulnya. Iya, harusnya yang ini di sini yang perempuan ya. Perempuan, iya. Ini satu belum dilepas, belum dipindahin. Oh. Ya emang begini ya, tapi dia punya batas nih. Oke. Nah, kalau ruang isolasinya tadi? Ruang isolasi di ruang lab IPA. Oh, ruang lab IPA ya. Oke. Padahal udah berganti-ganti terus. Oke. Kalau jemput orang tua masuk ke halaman, Bu? Masuk Bun, terpaksa masuk karena kan banyak rame. Iyalah, Ya, lebih jadi berbaris sih, berbaris mereka. malah kalau di luar jadi ngumpul kan, Iya, udah deket. Dengan di sini kan jadi kayak itu Iya. aja ya, Bu. Drive thru ya, Bu. Iya. Terus kita panggil anak-anak yang turun satu-satu. Oh, ini ruang Nah, ini isolasi. ruang isolasinya Bun. Nanti diambil gambarnya ya. Iya. Oh. Sebenarnya sih prinsip ruang isolasi itu cukup ada meja sama kursi, Bu. Karena sebenarnya kita tuh lagi nanyain yang kalau IDAI bilang begini. Kalau anak suhunya di atas 37,3 terus oh ini berarti kita deteksi ada atau kelihatan kok pilek ya dia. Atau Pak Satpam di depan dibersin-bersin terus gitu. Nah, khawatir kan? Nah, ditaruh di ruangan isolasi dengan ditanya sebenarnya, Bu. Pertanyaannya cuma 2, 1. Selama beberapa hari ini diajak pergi nggak sama orang tua keluar kota? Kalau dia jawab tidak, pertanyaan yang kedua, ada nggak keluarga terdekat Yang terkonfirmasi terus sempat kontak? Nah, kalau dia jawabnya dua-duanya tidak, berarti panggil orang tua aja. Ini anak sakit biasa, istirahat aja, jangan masuk. Tapi kalau dari 2 tadi, ternyata dia menjawab salah satu ya, ibu teleponnya puskesmas. Harus 3T itu. Karena dia pernah perjalanan keluar kota. Atau misalnya entah piknik, entah kondangan, keluarganya kan ngumpul. Nah itu peluangnya kan besar kena. Nah jadi biar di 3T, di tracing, testing dan treatment. Nah itu baru dipanggil puskesmas gitu, Bu. Jadi sebenarnya SOP ibu nanti bikin 2 itu. Jadi 2 pertanyaan itu ditanya oleh guru ibu kepada anak. Nah lalu baru kita memastikan siapa yang ini anak dipulangin aja ataukah ke puskesmas. Dan guru yang ketika bertanya itu memang seharusnya pakai APD yang nomor 2 tuh loh, Bu, kayak kita masuk ruang ICU kan ada kayak celemek ya di. Oh itu tuh ya. Nah, terus mungkin tetap pakai masker, kalau memang lebih aman pakai face shield nggak apa-apa gitu. Nah, menanyakan anak itu karena kan mungkin anak itu positif tapi OTG kan si gurunya mungkin usianya udah itu kan bisa kena. Bisa Gitu sih Bu yang dimaksud dengan ruang isolasi itu. Jadi ibu bisa bikin SOP yang menyatakan seperti tadi saya ceritakan dengan 2 pertanyaan tadi. Jadi dari 2 itu kita bisa mengambil tindakan cukup orang tua atau butuh puskesmas. Itu sih Bu. Berarti ininya bisa dibikin seperti Kecil anak aja bisa. Iya, Cuma 2 meja, 1 kursi-kursi, udah cukup. Nah kalau kemudian ada beberapa ya dibikin ruang tunggu tapi dengan jarak. Udah Bu, jadi nggak perlu luas, nggak perlu itu, tapi dia dekat dari pintu gerbang. Terus ada tempat duduk dan meja untuk ditanya aja. Dan selama anak itu belum dijemput orang tua, berarti nggak boleh pergi kemana-mana, nggak boleh masuk ke toilet dan udah diem aja. Kalau ternyata harus ke puskesmas, ya tinggal koordinasi dengan puskesmas, diantar ke puskesmas atau bagaimana gitu. Nah, tapi tetap panggil orang tua kan kalau dipanggil puskesmas. Gitu, Bu. Oh. Masih paling buku teks. Buku teks ya. Sekarang bingung pelajaran apa, tema. Oh, SD kan. Tema Oh, ini ya. Jadinya
memang nggak ada tempat baca juga ya Bu Ate. Kalau baca memang tidak ada di dalam ruang ini ya, jadi aman aja sih kalau nggak tidak. Resiko tertinggi kan dalam ruang, dalam ruangan tertutup. Paling kami ganti-ganti buku yang di depan tuh Bun, ada pojok baca, jadi kami ganti buku sirkulasi di ini ya, ya, biar anak tidak bosan. Jadi takutnya ada yang belum dijemput, mereka baca-baca di sini. Oh iya. Bu Yeni, Ibu kan ngajak kelas 6 nih ya, lagi masa pandemi dan sempat 1,5 tahun kali ya berada di rumah. Nah sekarang kalau itu terjadi nggak sih secara kemampuan anak-anak, daya serap lah gitu, terjadi nggak perubahan, maksudnya tuh ini lebih kurang agak menurun gitu? Kalau menurut saya itu pasti ada, walaupun hanya 1-2 anak aja yang terjadi seperti itu. Karena saya akan selalu memprioritaskan materi-materi yang dimana anak-anak itu ujian. Tapi selain itu kan pendidikan esensial, pendidikan karakter kan tetap harus dimasukkan juga. Nah, saya selalu update apa nih yang harus kita bisa untuk pembelajaran anak-anak di masa pandemi ini supaya kita tidak ketinggalan dan anak-anak saya itu juga tidak tertinggal gitu. Jadi saya tetap bisa mengajarkan matematika, IPA gitu kan dengan teknologi-teknologi yang saya gunakan. Ya alhamdulillah mereka semangat gitu Bu. Ya, karena berbeda juga pendekatannya tadi ya. Iya betul. Tapi kalau Ibu lebih suka PTM apa PJJ? Kalau saya pribadi memang lebih enak itu PTM supaya kan apa yang materi itu tadi kan kita bisa sampaikan secara langsung ke anak-anak dan di sini bisa mengurangi atau meminimalisir untuk siswa-siswa yang memang yang sangat-sangat kesulitan gitu. Jadi dengan adanya PTM bisa kembali kita rangkul, anak itu bisa untuk salahnya di sini nih anak nih. Jadi kita bisa lebih memahami anak tersebut gitu. Supaya anak itu bisa berhasil. Ini kan mau ujian gitu ya anak ini ya. Tapi Ibu optimis ya bahwa mereka bisa mengejar ketertinggalan. Optimis sekali Bu. Karena ini anak-anak juga penuh ini semangat banget untuk ikut PTM. Gitu ya? Ini mereka hadir semua Bu setiap hari. Iya kata Ibu, ini 32 syukur lah ya. Terus ada kendala nggak Bu selama ini? Selama yang PTM, pas PTM? PTM nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau PJJ anak ada nggak kendala di jaringan atau HP? Gitu? Ada biasanya. Kalau seandainya ada 1-2 anak kayak gitu, biasa kita dari pihak sekolah kan mengatakan pada orang tuanya, kalau memang mereka kurang punya kuota atau apa, mereka bisa untuk datang ke sekolah untuk menggunakan internet yang ada di sekolah. Tapi itu tetap paling kan 1-2, tetap jaga jarak, tetap itu. Dan itu anak-anak memang sudah ada yang melakukan seperti itu. Berarti teratasi ya? Iya, kita teratasi. Makasih Bu Yeni ya, selamat mengajar. Maaf mengganggu ya. Rasanya Bu, mengajar di masa pandemi begini, terus kelas 1 lagi. Seru Bu, cuma memang kita namanya kelas 1 kan memang belum pernah masuk kelas kan. Betul. Dari TK Bu. Jadi ya memang kita harus ngulang-ngulang kayak begini dulu gitu. Jadi persepsinya ke sini dulu gitu. Iya. Nulis juga mungkin masih kaku. Iya, gitu ya? Nulis, baca juga masih banyak yang banyak yang kaku gitu. Ya. Tapi kalau Bapak lebih suka PTM dibanding PJJ? Kalau saya lebih suka PTM karena penyampaian materinya lebih dapat. Lebih dapat ya kalau menggunakan PTM begini. Iya. Terus perilaku anak juga bisa terlihat ya Pak? Iya, mereka kan terutama kan kalau agama ini kan lebih mengutamakan akhlak ya, terutama kalau di kelas rendah. Iya. Jadi lebih kelihatan gitu Bu. Oh, jadi dengan itu Bapak bisa melihat secara langsung ya, dibanding PJJ ya, tatap layar ya. Iya. Tapi waktu itu kan mulai Oktober ya sekolah ini ya? Iya, Oktober. Itu waktu awal-awal gitu gimana Pak pertemuan di awal dengan anak-anak yang belum pernah ketemu nih tiba-tiba datang? Iya, mereka sebenarnya sempat kaget banget mereka tuh. Ini pelajaran apa nih agama gini-gini kan memang belum pernah kan? Iya. Ya akhirnya kita siasatin dengan kayak lagu-lagu terutama kelas 1, lagu-lagu, nyanyi-nyanyi biar cair, biar suasananya juga makin enak. Nah, akhirnya karena udah sering masuk jadi suasananya bisa terkontrol kayak gini nih. Jadi nggak yang namanya kelas 1 apalagi belum pernah masuk
biasanya kan ricuh kan ke sono kemari, jadi enggak ini. alhamdulillah jadi udah bisa terkontrol gitu. Terus anak-anak tuh kalau pakai masker dia turun-turunin nggak kalau dari pengalaman Bapak amatin? Alhamdulillah sih nggak pernah, Bu. Enggak ya, jadi dia benar-benar ya udah dipakai aja gitu selama. Iya, kecuali memang dia mau minum gitu. Ya, terpaksa kan harus dibuka. Oh gitu ya, jadi patuh sama protokol kesehatan. Iya, alhamdulillah. Oke deh, terima kasih banyak ya Pak. Iya Ibu, Ya, sama-sama. dengan Bapak siapa? Saya Ahmad Riyadi. Oh, Pak Ahmad Riyadi, guru kelas atau guru agama? agama. Oh, guru agama. Baik. Saya barusan keliling-keliling ya sekolah, ditemani Ibu Kepala Sekolah, masuk ke beberapa kelas, wawancara ke beberapa guru, dan sekarang wawancaranya dengan Ibu Kepala Sekolah. Nah kan tak kenal maka tak sayang. Ibu berarti harus kenalin diri dulu, nama, jabatan, berapa lama sudah di sini, dan sebelumnya bertugas di mana? Salam kenal Bunda. Saya Ibu Jarma, Kepala Sekolah SDN Pegangsaan 205 Pagi. Saya di sini berdinas sudah 2 tahun lebih 3 bulan. 2 tahun 2 bulan. Yang sebelumnya saya melanglang buana di Kecamatan Koja. Saya jadi guru di Kecamatan Koja, kemudian jadi kepala sekolah di Kecamatan Koja. Terakhir saya kepala sekolah di Rawabadak Utara 01. Ya, Koja. Dekat sekolahan saya bertugas dulu SMA 13. Iya, Bunda, bener Bunda. Ya Bu, ini kan sudah pembelajaran tatap muka, Ibu secara terbatas sudah mulai Oktober dan sekarang 100%. Bedanya apa tuh Bu? Sama yang Oktober kan anak gantian. Iya kan Bu, nggak seperti sekarang kan. Nah sekarang tiba-tiba 100% nih. Nah sebenarnya seperti apa nih penyiapan Ibu terkait dengan sampai 100% dibandingin sama yang sebelumnya? Kami di sini PTM dimulai dari Oktober, itu kan masih seminggu 3 kali. Dan setengah muridnya ya? Iya, seminggu 3 kali pun itu gurunya yang hadir ke sekolah, artinya gitu. Nah, kalau anak-anak itu seminggu hanya 1 kali Bun. Ya, karena aja. Kelas 1 dan kelas 4 itu hari Senin gitu kan. Kelas 2 dengan kelas 5 hari Rabu. Kelas 3 dengan kelas 6 hari Rabu. Hari Jumat. Iya, hanya itu. Jadi bisa 1 anak 2 minggu 1 kali ya? Iya, karena separuh kan? 1 anak 1 kali 1 minggu. Oke. Nah, sekarang dan itu jujur aja itu sangat kurang dalam pemberian materi gitu ya. Artinya sangat kurang, itu mungkin guru sudah lebih udah maksimal memberikan materinya. Cuma umpan baliknya ke anak gitu ya. Karena kemampuan anak secara terbatas. Kemudian ada orang tua yang kadang-kadang tidak memahami kan Bun ya. Mereka tetap harus dibantu orang tua, tidak semua orang tua bisa memahami materi itu. Iya. Apalagi udah kelas 6 kali ya lebih gitu. Jadi guru tuh juga harus benar-benar komunikasi. Kemudian kalau tatap muka seperti ini, mereka kan jam kerjanya pas gitu ya. Misalkan dari jam 6:30 sampai jam 15. Kalau PJJ Bunda, itu sampai dengan jam 7 malam mereka masih memperhatikan laptop. Kadang masih nanya-nanya, Kalau kita atau guru ditanya oleh orang tua kurang cepet jawab, katanya kurang respon gitu. Jadi ada pengajuan tantangannya banyak. Iya, sangat banyak. Kasihan gitu teman-teman guru sebetulnya juga ya. Oh, jadi mereka memang menyambut betul ya PTM ini ya. Sangat antusias sekali ya. Kemudian dari segi orang tua juga, mereka hampir 2 tahun ya Bun ya. Hampir 2 tahun kan mereka di rumah membantu anak. Wah, tapi juga pembelajaran buat mereka bahwa tidak mudah loh gitu ya. Ngedidik anak-anak untuk paham materi. Itu ada hikmahnya juga Bun. Dengan adanya PTM 100% itu emang alhamdulillah kita itu sangat senang gitu. Sangat senang, jam kerja kita juga jelas gitu ya Bun ya. Kemudian anak-anak juga dalam pemahaman, dalam penguasaan materi yang diberikan oleh teman-teman. Guru juga alhamdulillah bisa terpantau dengan baik. Kemudian juga komunikasi dengan orang tua, misalnya ketika pulang mereka jemput ada hal-hal yang perlu kita sampaikan, bisa tersampaikan gitu. Kemudian juga memang sih masih ada lah 1 anak itu yang emang komunikasinya antara orang tua, antara ibu dan bapaknya itu kurang sinkron, sehingga anak masih ada di rumah. Kemarin saya juga menyusul ke sana. Oh, home visit Ibu. Iya, memang hubungan mereka yang kurang bagus lah. Jadi tapi ini sekolah udah berusaha membantu sekolah ya. Sudah berusaha untuk membantu bagaimana mereka bisa
anak bisa kembali ke ikut, sekolah. paling nggak gitu. terlayani ya Iya, anaknya ya. Kan ibu alhamdulillah. fokusnya pasti ke anak nih Siap, ya. iya benar. Oke, nah Iya. kalau misalnya takut nggak sih Bu? Ini Omikron terus ada itu, kira-kira punya kekhawatiran nggak? Kalau saya secara pribadi untuk diri saya sendiri, saya sih tidak khawatir. Karena apa? Karena kalau untuk diri saya sendiri, saya pikir kita sudah seselektif mungkin Udah patuh udah patuh memprokes. mungkin kalau Tuhan sudah memberikan harus kena ya kita terima itu takdir ya. Tapi secara keseluruhan untuk PTM ini saya mah tidak khawatir dengan adanya Omikron itu karena kita kan anak-anak sudah divaksin, kemudian guru-guru juga sudah 100% divaksin. Anak-anak berapa persen Bu yang sudah divaksin? Sudah 90%. 90%. Malah lebih. Sisanya itu anak-anak yang mungkin tidak bisa divaksin Iya. atau nggak mau divaksin? Jadi yang sisanya itu anak itu ada orang tuanya yang belum menyetujui. Oh. Kemudian ada beberapa orang ketika saat pelaksanaan sakit. Oh iya nggak Jadi, sehat ya, kalau nggak sehat kan nggak bisa. Iya, kemudian ada juga yang apa sih darah tinggi Bun. Oh Itu masa ada? Oh iya? Ada iya Bun, anak-anak itu darahnya nggak bisa tinggi tekanannya, jadi nggak Tensinya? bisa tensinya. Iya, bisa ya? Ada. Yang tadi saya tegur di kelas 5 itu ada Bun, ada seperti itu. Makanya juga saya bingung. Ada 2 orang yang seperti itu. Waduh, ini Makanya- jangan-jangan tidurnya kurang juga ya, Nah, khawatir iya. juga ya. Jadi memang setelah kita ajak bicara dengan orang tua, ini kenapa? Ini kayaknya tadi kurang tidur Bu. Ya udah Bu, besok kesini lagi ya. Kan ada susulan tuh, seminggu kemudian ada susulan. Ternyata tuh anak masih seperti itu Bun. Berarti ada masalah ada dengan masalah gitu ya. waktu tidur. Kadang-kadang memang ya namanya begadang tuh kadang-kadang membuat kita juga tensi Iya, benar, naik ya. benar. Apalagi rupanya anak-anak juga bisa kena ya. Ya mudah-mudahan deh itu anak segera bisa divaksin ya Bu. Iya, Nah tapi kalau misalnya harapan ya Bu, kita bicara harapan. Setelah tadi kan Ibu cerita, wah tantangannya banyak banget tuh waktu PJJ, terus waktu sekolahnya gantian seminggu Iya. sekali. Sekarang udah ini. Nah Ibu harapannya apa nih setelah 100% masuk? Harapan kami dengan Dewan Guru semuanya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kemudian kita juga diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tatap muka ini 100% seperti sedia kala, normal seperti sedia kala, biar kita tuh aman semuanya. Biar kualitas pendidikan terutama di sekolah kami itu Bisa ditingkatkan lebih ya. ditingkatkan lagi gitu. Iya, Bunda. dan tampaknya memang kalau tadi saya keliling sih pada semangat ya. Nah, jadi mudah-mudahan harapannya bisa tercapai. Dan Amin. memang tadi unik ya, ternyata ada beragam masalah dan cerita tentang vaksinasi anak usia 6-11 pun ternyata ada cerita soal anak yang punya tensi tinggi. Nah itu kan kita kaget ya, karena kita orang dewasa sih mungkin aja kena ya, tapi ternyata ini anak-anak. Tapi itu adalah problem yang memang di masa pandemi kita akan hadapi hal-hal seperti itu. Karena tadi ya perubahan hidup juga dari anak-anak kita. Tapi bagaimana sekolah saat ini berupaya untuk mengembalikan situasi normal seperti sedia kala ya Bu, seperti dulu, itu harapannya. Oke, demikian video ini ya. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan ikuti terus video dalam jurnal Retno Listiarti yang bertema pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bunda.